Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Putih Merah. Kali ini kita sudah bersama seseorang yang sangat luar biasa. Kebetulan beliau adalah salah satu orang atau yang mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab sarana dan prasarana di sekolah ini. Eh, Pak, kita mohon izin untuk sedikit berbincang mengenai keadaan sarana dan prasarana di sini ya, Pak. Eh, Langsung saja mungkin yang pertama tuh sejauh ini bagaimana program-program yang sudah Bapak rencanakan? Apakah ada beberapa program yang sudah terrealisasi atau belum, Pak? Eh, untuk sementara untuk program di sarana prasarana ya khususnya eh, selama ini ya alhamdulillah udah berjalan gitu. Jadi kemarin kayak kegiatan-kegiatan ya ada yang difasilitasi ya alhamdulillah dari pihak pimpinan juga eh, mendukung untuk ya, pengajuan-pengajuan untuk bidang sarana prasarana, eh, pemanfaatan lahan gitu. Kita ada apa terlaksana lah sama pimpinan difasilitasi gitu. Terus kemarin pun kita lagi mengajukan untuk peningkatan bangunan dari Disdik yang mudah-mudahan ada eh, kabar baiknya lah dinya. Sejauh ini artinya program-program yang sudah direncanakan cukup aman ya, Pak, terkendali. Namun untuk beberapa kiranya yang dirasa menurut Bapak ada hambatan-hambatan ataupun istilahnya apa ya? Salah satu faktor yang mungkin sulit untuk direalisasikan. Apakah faktor-faktor itu sangat berpengaruh, Pak? Atau dari pandangan Bapak sendiri, hal-hal yang menjadi hambatan tersebut seperti contohnya apa sih, Pak? Paling kalau untuk sekarang di prasarana itu ke ini pengolahan sampah paling ya kalau ini yang program. Cuman alhamdulillah ya eh, berjalan, cuman belum maksimal gitu. Jangan kembali lagi ke kita warga sekolahnya ya untuk lebih mengerti di apa untuk kebersihannya lah di ini. Kayak kemarin pengolahan kita diinin di kelas ya kembali lagi ke wali kelas dan siswa gitu. Wali kelas emang harus lebih menekankan. Cuman kalau itu sekarang masih baru sebagian itu ada wali kelas yang mungkin ada yang lebih menekankan, ada yang belum gitu di ininya. Terus kemarin kita pemanfaatan ya buat untuk ini ekobrik, jadi pemanfaatan sampahnya untuk ini ya kita fasilitasi untuk apa hiasan dari itu ya dari tempat dudukan ekobriknya dan dengan dibentuk tulisan gitu di ininya Untuk nama SD. nama SD-nya eh, kesininya paling pengen tuh emang belum terlaksana tuh ini apa untuk pengolahan sampah kita sendiri gitu. Jadi kita pengen kita di sekolah sendiri dengan warga sekolah yang ada biar anak-anak pun memahami eh, pentingnya kebersihan di ininya buat bentuk pengolahan sendiri gitu. Pengolahan sendiri untuk warga sekolahnya aja. Jadi sampah kita nggak lempar keluar, nggak diambil sama pihak luar. Jadi kita olah sendiri, bisa dimanfaatkan sendiri hasilnya. Misalnya untuk yang apa sampah organik, sampah non organik pun kita manfaatkan. Cuman kalau untuk segala fasilitas ya kembali lagi sih ke terbenturnya biasanya dari anggaran gitu. Kembalikan kita mengajukan ke kepala sekolah, ke pimpinan seperti ini ya kepala sekolah pun sama terbenturnya ini ada enggak untuk budgetnya paling kita usulkan ya untuk tahun berikutnya biasanya dari rapat kemarin itu RAKS kita pengajuan Bu kita butuh ini butuh ini oke kita ajukan untuk anggaran di tahun depan mungkin terlaksananya di tahun depan gitu prosesnya.
Jadi intinya untuk proses aktualisasi dari program-program sekolah khususnya di bidang sarana dan prasarana itu tentunya tidak bisa dilaksanakan hanya berjalan dengan sendiri ya Pak. Harus ada bentuk kolaborasi dengan para wali kelas dan seluruh Ya, elemen yang ada di sekolah juga. paling Eh, sekarang sama Korlas biasanya, dengan Korlas. Korlas komite kita bisa buat dari pihak sekolah pun misalnya buat proposal untuk pihak luar gitu. Itu kemarin kita coba-coba itu aja sih untuk menanggulangi dari kekurangan misalnya dari pihak dinas yang misalnya belum, kita cari dulu ke pihak luar juga gitu. Oke, Pak sejauh ini apakah ada harapan ataupun rencana terkait dengan program-program yang akan datang, khususnya dari sekarang sampai semester 2 nanti di akhir, apakah ada istilahnya harapan-harapan yang ingin dimaksimalkan untuk mewujudkan ataupun merealisasikan program-program yang kiranya agak cukup susah seperti yang sudah disepil tadi, Pak? eh Paling kita konsultasi lagi lah dengan warga sekolah, dengan guru, dengan wali kelas, dengan pimpinan, misalnya eh, yang mendekati. Kalau kalau misalnya agak sulit untuk terlaksana programnya, kita buat yang mendekati atau dengan memanfaatkan bidang-bidang keahlian-keahlian yang ada di sekolah gitu. Pemanfaatan misalnya sumber dayanya, misalnya ada guru nih, ada guru yang bisa, yang mampu, ya bisa kita manfaatkan gitu keahliannya eh, untuk misalnya untuk acara, pembuatan acara atau apa, ya kita manfaatkan. Insya Allah kalau guru mah biasanya multi talent lah di ininya, kita bisa manfaatkan. Hanya kita buatnya susunan panitianya, susunan strukturnya seperti gimana, nanti pelaksanaannya ya kita coba, baru nanti kita lakukan refleksi di akhir gitu. Apa aja yang kurang, baru kita ini kalau udah ada anggaran atau programnya tersusun dengan anggarannya yang mencukupi, mumpuni, mungkin kita bisa lebih dengan yang profesional lagi gitu. Baiklah, itulah perbincangan yang dapat kita sampaikan melalui momentum ini. Tentunya pesan dari saya khususnya mudah-mudahan dari perbincangan ini ada guna dan manfaatnya sebagai referensi dan juga mungkin sebagai gambaran ketika memang ada permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sarana dan prasarana, dan juga untuk kritikan, saran dan komentar kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih banyak, Pak.